Ternyata dicek, saya punya asma, akut. Fleknya banyak, terus apa sih kalau pasti seminggu sekali sakit. Generasi kita kalau bikin bisnis ya yang sustainable gitu, kayak gak kepikiran tuh untuk profit doang tuh kayak kurang menarik. Eits, sebelum kita mulai, pastiin dulu ada secangkir kopi di sebelah kita. Yuk, ngopi dulu. Ngopi dulu. Kita kopi Ya. dulu. Halo semuanya, welcome to Ngopi, ngobrolin perubahan dan inovasi. Tentunya bareng tamu-tamu kita, saya, Varian, dan tamu-tamu kita adalah impact player atau para pembawa perubahan. Kita akan berbagi inspirasi, berbagi pengetahuan. Nah, ini edisi pertama nih, jadi saya masih ada contekannya ya. Saya mau kenalin dulu nih acaranya gitu ya. Jadi sebelum kenalan dengan pembawa acaranya, saya kenalan dulu dengan acaranya. Yang pertama, yang perlu kita semua tahu, ini adalah sebuah diskusi. Di sini semua bebas berpendapat, boleh saling nggak setuju, boleh saling setuju. Ya, jadi debat is okay. Di sini kita bisa gali cerita para pelaku buat dapetin inspirasi. Di sini kita bisa gali topik yang lagi tren buat dapetin knowledge. Jadi ngopi adalah ruang untuk kita berbagi pengetahuan dan inspirasi. Ya, karena perubahan dan inovasi mesti bisa dilakukan oleh setiap orang. Oke, sip. Nah, sekarang di edisi pertama, ini kita dalam rangka Hari International Hari Pengurangan Risiko Bencana atau PRB gitu ya. Nah, ini dirayakan setiap tahun pada tanggal 13 Oktober. Jadi kita sekarang lagi dalam masa International Disaster Day nih. Nah, kalau kita ngelihat dari United Nations Disaster, ini misi tahun 2022-nya adalah menyerukan investasi yang lebih besar dan ekspansi lebih awal terkait peringatan serta tindakan bencana untuk semua. Nah, kalau kita relevansikan dengan Indonesia, apalagi yang baru-baru terjadi minggu lalu nih. Minggu lalu merata gitu ya, sampai minggu ini pun juga cukup merata. Kita ada La Nina ya kan, terus kita ada perubahan iklim, hujan itu merata di seluruh Indonesia kalau informasi dari BMKG. Nah, lantas bagaimana keadaan masyarakat di setiap kota? Apakah kita semua siap menghadapi banjir? Nah, itu pertanyaannya. Itu yang akan kita bahas bersama para tamu kita hari ini. Ada Anissa dari Reservo Air dan ada Dimas dari Liberates Creative Colony. Ya, halo, selamat siang Bapak dan Ibu. Hai. Oke, nah ini mungkin kita ngobrol hari ini santai, tapi sebelum kita ngomongin soal bencana banjir, saya pengen ngobrolin tentang personal story-nya dulu masing-masing ya. Mungkin kita mulai dari Mas Dimas dulu ya. Oke, ini Dimas Fajrul Falah, organisasinya dari Liberates Creative Colony. Mungkin boleh tolong dijelaskan apa sih itu LCC ya? LCC Singkatannya ya, LCC. paling gampang. Paling LCC. gampang. Ya, LCC itu holding untuk segala macam kegiatan kreatif. Tapi di situ dulu LCC itu jadi kayak laboratorium gitu, Mas. Diawali oleh Librate Studio. Itu bergerak di bidang branding, bikin logo, terus social media management, jadi kayak bikin A sampai Z-nya terkait branding kayak gitu. Terus lama-kelamaan berkembanglah kami gitu kan. Ini udah 12 tahun inilah, 12 tahun ini. Terus ada Liberates Scoot. Libscoot ini dulu laboratorium untuk skuter community gitu kan. Karena dulu pendahulu kami itu memang suka banget sama skuter. Terus gimana ya kalau semisal knowledge tentang skuter itu tuh dituangkan dalam merchandise dan komunikasi visual kayak gitu kan. Komunikasi visual. Nah, terus tambah lagi ada lip staff. Jadi punya kaos, punya celana, punya pouch kayak gitu. Terus ada lip space yang memang jadi semacam ruang untuk belajar bareng gitu. Mau belajar website juga ada, nanti juga ada mentornya, terus juga ada bikin terarium juga pernah dan macam-macam. Fotografi ya gitu juga pernah. Terus ada lagi Lip Sajen ini, Lip Sajen. Menarik namanya. Asli Lip gitu ya, Sajen. Lip Sajen Oh, namanya. Lip Lip Sajen. Sebenarnya kan pasti BS gitu, Lip Sajen kayak gitu. Okay. Lip Sajen itu yang memang kami kan punya kayak warung ya.
Warung untuk sebenarnya juga dibuka untuk umum, namun juga kalau anak-anak makan juga gampang gitu, nggak usah jauh-jauh. Terus yang terakhir adalah kan ada Lipstud, ada Lipspace, ada Lipscoot, ada Lipsajen, Ayo satu lagi apa? Yang branding, clothing. Lipstud, Lipstaff, Lipscoot, Lipspace. Ayo Dimas, semangat. Dan lips yang lain. Dan lips yang lain. Oke, jadi ini kayak tos serba produk kreatif gitu ya. Dari mulai tadi ada branding, ada clothing, ada makanan, ya, ada macam-macam deh pokoknya Macam-macam. gitu ya. Tapi dulunya memang itu adalah laboratorium. Jadi kayak ngetes. Apa misalnya ada produk yang dikeluarkan, ini benar nggak sih asumsi kami gitu? Ini benar atau tidak? Kalau misal kami buat ini, terus akan laku nggak sih kayak gitu? Oke, jadi Dimas ini adalah seorang seniman, ya kan? Bukan. Oh bukan? Bukan. Oke. Ya pegiat. Pegiat kreatif, Pegiat seni. kreatif. Oke, Iya. pegiat seni. Dimas seorang pegiat seni yang juga ternyata pegiat lingkungan, benar nggak tuh? Belum. Belum sampai ke situ. Modest Belum. dia, modest. Modest. Jadi apa dong sebutannya nih? Sayang sama lingkungan. Belum Sayang. belum kayak belum aktivis, belum jadi kayak aktivis, belum yang kayak, wih parah nih, belum kayak gitu. Tapi kayak Dimas hidup sekian tahun di dunia gitu, kayaknya cuma ngambil gitu kan, ngambil terus oksigen gratis, air somehow gratis gitu, terus tanah tinggal olah semua gitu. Tapi kayak apa yang harus saya lakukan ketika menjadi manusia gitu? Apakah hanya seperti ini dan mohon maaf misalnya kayak meninggal ya udah meninggal aja gitu, terus tanpa melakukan apapun hanya mengambil. Nah itu yang selalu muncul di perasaan Dimas gitu loh. Jadi kayak waktu mendapat movement ini, program ini ya senang banget. Akhirnya saya punya kesempatan untuk gabung di suatu hal yang baik gitu. Dan ini kan kita nggak pernah tahu ya ini kan berjalan sampai kapan gitu. Yang jelas ini adalah hal baik yang tidak akan pernah mati kayak gitu. Oke. Nah itu tadi kan ngomongin soal bagaimana Dimas mau meninggalkan sesuatu untuk bumi ini gitu kan ya dalam hidup. Iya. Pengen bikin perubahan di bumi ini. Pengen bikin perubahan. Kalau Dimas tadi bukan pengen bikin perubahan ya, tapi kalau semisal konteksnya adalah bumi ini, itu kayak pengen mengembalikan sesuatu yang ada seperti sedia kala. Sebisa mungkin ya. Sebisa mungkin. Itu nggak mungkin, tapi at least dimulai dulu. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu ya. Siapa tahu itu bakal terlaksana atau terjadi gitu. Mulai aja dulu. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Luar biasa. Oke. Nah sekarang kalau misalkan pengen mengembalikan bumi seperti keadaan semestinya gitu ya. Artinya kalau ngelihat yang sekarang terjadi itu bumi berjalan in the wrong direction. Ya, wrong direction. Wrong itu kan kayak ada yang bikin ya. Oh itu salah dan itu benar gitu. Kalau Dimas sih nggak pengen tahu itu salah atau betul. Apa yang Dimas rasakan, misalnya apa yang saya rasakan itu adalah kayaknya ini baik, dikunjungi ulang, divalidasi. Oh ini baik. Misalnya gini. Kayaknya kalau plastik itu dibuang yang di mana ya? Itu kan proses validasi. Oh ini anorganik nih, ya udah bawa situ. Seperti itu yang saya rasakan kayak gitu. Kalau semisal pengen ngelakuin hal baik, lakuin aja gitu. Nggak usah tanya salah bener, coba dibalikin dulu, dikunjungi ulang niatnya, rasanya kayak gimana, ya udah lakuin aja. Oke. Jadi semua kembali ke sini. Nah yang bikin penasaran tuh apa sih triggernya dalam hidup? Maksudnya apakah ini Dimas dari balita sudah seperti ini gitu? Apa ada suatu titik gitu dalam hidup yang membuat Dimas tiba-tiba berpikir ya there is no right and wrong ya, Iya. tapi To me. Iya, tapi apa sih yang tadi kalau mau mengembalikan gitu ya atau menjaga bumi dalam keadaan yang semestinya gitu? Oke, ada dua berarti ya. Apakah itu dari kecil atau ada titik? Dimas kayaknya nggak punya ingetan balitanya di kapan umurnya. Tapi yang Dimas kayaknya jawab yang kedua deh. Oke, kalau semisal karena Dimas punya kesempatan di sini ya. Terus ada peringatan pengurangan risiko bencana. Dimas punya dua momen. Jadi dulu Dimas tuh kan punya asma kecil. Minum es sakit. Makan coklat sakit. Coklatnya apapun, dari yang biasa aja sampai yang mungkin harganya lebih mahal gitu. Tetap sakit.
minuman ini sakit. Ternyata dicek, saya punya asma, akut. Fleknya banyak, terus apa sih kalau pasti seminggu sekali sakit dulu. Terus oleh orang tua saya, diajaklah saya ke pantai. Setiap weekend, pokoknya sebelum matahari keluar gitu, Dimas suruh lari-lari di pinggir pantai, di pantai ya, di pinggir laut gitu. Terus yang kedua, dilesin berenang, untuk terapi gitu kan. Akhirnya sembuh total dari dari asma ini, bersih beneran. Nah terus kayaknya waktu makin gede, Dimas sama sekali nggak inget kapan kayak muncul, kayaknya saya harus bertanggung jawab. Itu nggak inget sama sekali, tapi waktu ketemu momen ini, ketemu dengan teman-teman, dua ini yang jadi kayak semacam romantika yang Dimas rasakan. Mengapa saya harus ngasih yang terbaik, walaupun nggak banyak, tapi kayak ngasih yang terbaik buat bumi, seperti itu. Oke. Karena ibaratnya Dimas mungkin sempat ada di Ya, lowest point gitu ya. Lowest point gitu. Ya. Gampang banget sakit mas. Dulu apa dikit sakit gitu. Oh, sekarang udah enggak? Tidak sesering dulu ya. Tidak sesering dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang terus kenapa lingkungan dan bencana? Kenapa lingkungan dan bencana? Oke, Dimas coba zoom in aja deh. Karena lingkungan itu salah satu hal atau aspek yang sangat dekat dengan kita gitu. Bisa aja kan manusia juga termasuk dalam lingkungan. Terus ada juga pohon yang juga ada dalam lingkungan dan bla 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 yang lain. Mungkin hingga motor, mungkin hingga mobil gitu kan. Tapi seingat Dimas masih minum air, masih bernafas. Kayaknya ini dulu deh yang paling penting yang bisa. Maksudnya kayak mungkin agak unik ya, tapi kalau misalnya mau mandi sih Dimas biasanya kayak hai air gitu. Terima kasih udah bisa bikin badan bersih gitu. Terus kalau semisal udara enak banget ya, oksigen pagi hari itu enak gitu. Walaupun kadang-kadang rasanya belum tidur misalnya, belum itu kayak, nah ini suatu hal yang baik dan gimana caranya ngejaga ini dua hal ini gitu. Mungkin makan berhari-hari bisa aja nggak sakit, tapi coba kalau minum nggak lama gitu misalnya 3 hari nggak minum misalnya gitu, kayaknya akan peluang sakitnya lebih gede nggak sih? Gitu sih. Yang paling dekat sih, yang coba Dimas lakukan adalah suatu hal yang paling dekat aja dulu, baru deh nanti yang ke yang lain-lain kalau punya kesempatan kayak gitu. Oke. Jadi lihatnya tadi dari apa yang Dimas jalankan. Beda ya kalau pegiat seni ya, maksudnya kayaknya dalam banget gitu ya. Dalam kayak refleksi langsung mikir refleksi langsung. diri gitu ya. Rasa gitu mas. Gue mikir gak ya ke situ gitu. Oke. Iya gitu ya, itu dalam ya? Mikir aku tadi sih. Ya. Oke. Kayak shallow banget hidup aku gitu ya. Kayak gue benar-benar perlu di permukaan gitu. Nah kalau misalkan soal bencananya sendiri, ada particular event nggak yang Dimas ngerasa gua harus berkontribusi untuk mencegah ini terjadi gitu? Particular event ada pasti, ada sebab ada akibat. Nah ngomongin tentang bencana misalnya, kalau Dimas lihatnya dua bencana yang memang itu adalah hukum alam yang memang kayak ya ini saatnya memang terjadi sesuatu gitu misalnya. Takdir. Let's say takdir kayak gitu ya. Nggak pernah bisa kita ketahui, let's say apa ya, tsunami atau yang lain-lain. Tapi ada bencana yang disebabkan dari manusia. Ini sekali lagi maksudnya biar Dimas nggak pusing-pusing amat sih. Oke, ada bencana, satunya karena hukum alam dan satunya karena manusia. Nah, Dimas milih yang ini dulu aja, yang manusia dulu ya. Kadang-kadang kita kayak lupa gitu loh. Ntar ini tuh kalau semisal ngebuka lahan segini 100 meter persegi, airnya nggak bisa masuk lagi dong berapa meter persegi. Hal-hal itu kan yang mungkin refleksi itu, refleksi bagi Dimas itu kayaknya awal ya. Sebelum kita gas gitu kan, bener nggak ya? Walaupun Dimas juga sering melakukan banyak kesalahan gitu, tapi kalau bisa gitu kayaknya jangan dilakukan gitu. Misalnya bangun 100 meter persegi, oh ya airnya nggak bisa meresep nih, atau nanti kayaknya konkretnya bikin panas bumi nih kayak gitu, atau yang lain-lain lagi gitu. Ya itu yang maksudnya kalau semisal bencana, Dimas lihatnya dari dua sisi itu. Jadi kayak habis itu tahu ini yang gara-garanya siapa sih kayak gitu. Terus kita
kayaknya akan lebih mudah untuk gali informasi, melakukan validasi, akhirnya bisa ngasih sesuatu yang at least ideal, relevan, atau mungkin tepat untuk suatu daerah. Misalnya besok Dimas juga di mana-mana ngapa-ngapain lagi gitu-gitu kan. Ya itu, lebih coba ngunjungin yang di aspek manusianya dulu. Oke. Gitu. Oke. Tadi kan kalau Dimas cerita kayaknya lebih ke bagaimana Dimas diri Dimas Iya, itu bisa mencegah terjadinya bencana gitu ya. Start from yourself gitu kan. Ya. Ada keinginan untuk menularkan itu ke orang banyak? Ada banget. Ada banget. Ya, kalau bisa dibuang di sini, dibuang sini sih kayak gitu. At least itu kan udah mulai ya. Atau Dimas lihat ada sampah yang mungkin dalam hitungan 5 detik plastik ini jatuh nih kalau kena angin. Ya udah diambil masukin aja. Saku dulu. Jadi kalau misalnya mau cuci celana, bungkus permen, sedotan apa gitu-gitu, bungkus sedotan itu kayaknya banyak ditemukan di sini. Coba cek dulu sekarang celana. Yang ini baru. Oh, jadi nggak ada. baru. Iya kan? Ini beres dicuci pasti bersihnya. Oke. Atau mungkin luput. Ada ternyata. Gitu. Jadi kayak kami partner Dimas nih di LCC itu juga Mas Farid itu baru setahun ini sih mulai ngikut ke namanya Resahan Gunung Kidul. Itu kayak komunitas untuk penanaman kembali. Nah, Mas Farid melakukan hal itu. Dimas melakukan suatu hal yang harus diakui ini masih buruk ya. Dimas itu ngerokok terus habis itu ya kemana-mana bawa asbak. Ada yang buang asbak itu biasanya Dimas marahin. Paling gede pengalaman adalah marahin klien. Karena dia buang kayak gitu di depan. Kok bisa? Saya bawa asbak. Kok dia buang kayak gitu sih? Ya itu tuh hal-hal yang kayaknya paling dekat dulu. Paling dekat kadang sulit ya. Tapi kalau misal terus-terusan ya agak muka tembok dikit, agak bebel dikit kayaknya berhasil deh. Nyentil gitu kan. Gak peduli deh, ntar kayak gimana. At least Dimas dan teman-teman kayak gitu misalnya bisa mulai dari hal itu ya kayaknya bisa jadi trigger yang bagus, awal yang bagus kayak gitu. Oke. Jadi mulai dari diri sendiri, ya kan? Yes. Terus untuk menularkan itu mulai dari yang dekat, ya kan? Dan start from the simplest thing kali ya, gitu. Jadi nggak usah ngangan-ngangan. Saya mau mencegah banjir Jakarta Raya gitu ya. Kayak ya udah simple thing tadi apa jangan buang sampah. Kayaknya kan klise banget ya kayak. Klise ya. Anak SD juga tahu gitu ya jangan buang sampah sembarangan. Ya paling nyatanya kejadian yang mengisi sungai kita tuh siapa? Iya, terus siapa gitu. Terus kadang-kadang masih bingung ya. Aduh, kemarin ini yang ngeri lagi ya. Misalnya ada orang yang tiba-tiba putus asa gitu ya. Gue udah buangin sampahnya, ya kan? Udah buangin sampahnya, udah dirapiin semuanya, tetap banjir. Ya udah deh buangnya, ngawur biarin gitu kan. Nah hal-hal yang itu yang maksudnya yang Dimas khawatirkan adalah ketika tidak ada orang yang mengingatkan, ketika ada orang baik di sana yang sedang berusaha, dia sendiri kan ingetin, terus dia nggak pernah ketemu sama change makers ya gitu, yang ngos-ngosan ya dia, ngos-ngosan pasti. Nah harapannya adalah dengan penularan itu jadi kayak makin ngedeketin orang, deket tes akhirnya yang tadinya jauh jadi deket karena sama-sama bawa value gitu, value-nya sama gitu, terus juga arahnya juga sama gitu. Ya itu harapan simpel kayak mungkin kayaknya, tapi coba dulu aja deh, coba dulu. Ya, coba dulu aja gitu ya. Oke, sip, thank you Dimas. Terima kasih. Oke, nah tadi udah sama Dimas, sekarang kita lanjut sama Anissa. Oke. Anissa, mungkin pertama Anissa Azizah ya. Mungkin boleh tolong dikasih satu paragraf reservoir tuh apa sih? Oke, reservoir tuh jadi dia usaha untuk mengintegrasikan atau memberikan solusi integrasi antara solusi teknologi zero runoff gitu kurang lebih. Jadi kita ngasih solusi yang ada nih, yang udah ada kayak paving block berpori atau sumur resapan gitu-gitu, tapi kita kasih semuanya ke customer gitu. Kadang-kadang soalnya kita ketemu nih ketika misalnya klien dia
ingin nih misalnya membangun tempatnya, tapi ketika dia mau bangun, dia nggak tahu sebenarnya yang bagus tuh apa sih buat daerahnya, apakah di sana cocok pakai paving block berpori, atau misalnya nanti cocoknya pakai sumur resapan, karena nggak cukup paving block berpori aja kayak gitu-gitu. Jadi karena mereka tuh masih butuh tuh tentang konsultasi itu, jadi kita provide itu. Sebelumnya Reservoir ini merger sebenarnya antara startup aku sebelumnya Porblock sama Solusi Banjir dari Generation. Nah kita merger karena kita punya visi yang sama gitu. Kalau kita ingin ngasih solusi-solusi yang bisa ngurangin resiko banjir gitu, Mas. Oke. Satu paragrafnya panjang ya. Iya. Satu kalimat tadinya. Iya. Ini satu halaman. Bercanda. Oke, jadi organisasi yang menggabungkan tadi hasil merger ya Hasil antara merger Solusi memang, Banjir sama Porblock. Jadi ini startup sama Solusi Banjir tuh startup juga. Oke, jadi dua startup bergabung supaya impact-nya lebih optimal besar, gitu ya. Oke, nah sekarang ngomongin impact gitu ya. Kan tadi mau kasih konsultasi gitu kan. Terus Porblock tuh yang saya tahu kan dia bantu penyerapan air gitu ya. Nah, yang saya pengen tanya, kenapa air? Kenapa air? Iya. Jadi kalau Solusi Banjir punya ceritanya sendiri kenapa mulai. Nah, kalau dari Porblock, jadi ini ceritanya mulai waktu saya kuliah. Jadi lumayan beberapa tahun yang lalu. Jadi di tingkat akhir, jadi saya tuh di Teknik Fisika ITB, terus laboratorium pemrosesan material maju. Nah di situ tuh kan ngomongin material banyak banget. Di lab saya tuh dulu ada yang ngomongin gigi lah, ada yang ngomongin tentang apa pembuluh darah, material bla bla gitu kan. Tapi ketika saya di tingkat akhir, saya sendiri tugas akhir tentang baterai sebenarnya. Cuman ketika di tingkat akhir ada dari sekian banyak penelitian yang siap komersil tuh tentang beton gitu. Jadi ada dari 5 tahun sebelumnya di lab itu tuh yang mengembangin beton berpori. Nah ini memang apa kalau tadi disebut fate ya, takdir gitu kan. Pas saya masuk itu udah siap komersil dan waktu itu kita sama teman-teman tuh kayak mikir ini tuh lab banyak banget produknya, tapi kok kita jarang ya dengar produk ini tuh ada di lapangan atau di masyarakat gitu. Ini beton berpori jangan sampai kayak gitu. Jadi akhirnya di tahun terakhir ini saya dan teman-teman saya, ayo kita bikin apa kayak gitu kan yang bisa implementasi ini. Oh kayaknya yang paling sustain dibikin bisnis, ayo kita bikin bisnis, kita bikin startup gitu. Nah dari situ sebenarnya kita baru masuk. Jadi kurang lebih mulainya dari teknologinya dulu sih ada gitu kan. Nah ketika teknologinya ada baru kita nyari case-nya kan. Ini tuh bagusnya buat apa sih gitu. Nah dari situ kita mulai cari kayak oh ternyata beton berpori ini kan berarti industri konstruksi kan. Konstruksi ini kayak oke, ya udah dia apa sih kebutuhannya, kenapa dia butuh berpori dan lain-lain. Kita baru masuk ke isu-isu tentang siklus hidrologi, yang siklus hidrologi ini terganggu karena kita pakainya impervious material yang tidak bisa meresapkan air dan lain-lain gitu-gitu. Nah kita baru maksudnya sejalan ya sama berkembangnya startup, banyak ketemu orang, klien dan lain-lain, kita semakin memahami dan bahwa ini tuh super penting gitu. Jadi akhirnya yang asalnya kita mulai dari teknologi, terus itu aja niatnya cuma komersialisasi, makin dalam ke dalam kejebur gitu kan. Kita jadi diving, oke, udah air nih kita masuk, dan makanya yang tadi justru kita tahu bahwa kita aja nggak cukup gitu, si Porblock aja nggak cukup, kita harus ngasih solusi-solusi lain. Makanya kita ke Solusi Banjir gitu. Oke, jadi awalnya justru dari bisnis ya? Nah, dari teknologinya komersialisasi gitu kan, terus terjun gitu terjun jadinya. ke air. Iya betul. Tapi sadar nggak apa yang dilakukan itu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak? Jadi kayak sebenarnya walaupun tadi aku kesannya ngomongnya kayak teknologinya dulu, tapi kan sebenarnya teknologi itu di awal dibentuk ada alasannya kan sebenarnya. Penelitian itu pasti kan ada alasannya. Jadi sebenarnya dari awal tuh emang udah kepikiran gitu. Ini tuh kita bisa untuk ngurangin banjir gitu. Cuman yang tadi aku cerita tuh lebih ke technical case-nya tuh kita ke siapa ya gitu. Soalnya kan kayak kita nggak bisa juga ngomong ada banjir terus pakai Porblock semua selesai kan, nggak bisa ngomong gitu kan. Nah jadinya dari awal tuh kita udah kepikiran nih, tapi lebih ke kita nggak tahu gimana step by step untuk menuju solusi tadi gitu, menyelesaikan masalah yang tadi gitu. Oke. Tapi kepikiran juga soal mitigasi bencana banjir ya? Jadi kalau misalnya tadi ya kita tuh ngerasa bahwa produk kita tuh
bagian dari solusi yang lebih besar gitu kan gitu. Jadi kita nggak bisa kerja sendiri, nggak bisa usaha sendiri, kita harus integrasi sama yang lain. Nah dari situ selain tadi aku cerita kita masuk ke air, termasuk juga ke mitigasi bencananya dan lain-lain. Kayak kita nggak bisa hanya bilang pakai ini semua beres gitu kan, tapi kita jadi belajar ini tuh sebenarnya pencegahan. Kalau misalnya selain ini apa yang bisa dilakukan, atau justru ke hilirnya setelah ini apa yang harus dilakukan kayak gitu-gitu. Jadi justru melebar sih emang ketika kita udah masuk ke satu isu kan, jadi malah banyak gitu yang dibahas. Oke. Terus apa tanggapan dari maksudnya ini kalau tadi bicara komersial, apakah memang selalu mengerjakan proyek-proyek yang komersial atau ada proyek yang memang juga untuk membantu komunitas atau membantu lingkungan di area tertentu gitu? Ya, jadi justru menariknya proyek yang awalnya tuh komersil karena lebih ingin ngasih proof of concept kalau ini tuh bisa sustain ya. Jadi kita mendefinisikan sustainability itu dengan dibikin bisnis biar dia running. Sebenarnya sebelum itu kita sudah sering dapat grant dari pemerintah atau apa untuk diimplementasi pilot project tuh sempat juga gitu kan. Tapi kalau tadi pertanyaannya bukan komersil itu kayak justru pas pandemi kemarin. Pas pandemi kan sebenarnya penjualan turun banget kan, orang-orang nggak ada yang mikirin mau pasang paving block gitu kan, kayak siapa gitu ya. Orang-orang beli masker gitu kan. Nah, tapi justru itu kita ngerasa kayak ya maksudnya kita juga kan harus terus bergerak ya. Terus tapi daripada tapi kita paham juga bahwa sekarang prioritasnya bukan itu. Jadi justru kita yang penting kita gerak lah ya. Jadi akhirnya kita ngasih ada proyek kayak semacam ke masjid gitu, kita bikinin perbaiki fasilitasnya kayak gitu-gitu sih. Jadi kita sempat juga ngerjain itu, dan waktu itu kita jadi bikin crowdfunding gitu ya ceritanya buat perbaikan masjid dan lain-lain gitu sih. Ada apa sih sebenarnya yang menjadi alasan mungkin dari diri seorang Anissa gitu ya, karena kan kamu foundernya kan ya, gitu. Apa yang menjadi alasan dari diri kamu untuk tadi ya walaupun itu terjadinya baru di masa pandemi gitu ya, tapi bisa menggunakan teknologi dan inovasi yang kamu ciptakan itu untuk membantu orang lain gitu, untuk masyarakat luas. Jadi kalau dari aku sendiri, aku suka looking back tuh kayak ini connecting the dots gitu ya. Jadi kalau aku ngerasanya ini bukan ada satu hal yang tadi titik balik gitu ya, tapi lebih ke compounding gitu. Jadi bertahap gitu. Nah kalau aku cerita sebenarnya dari kecil keluarga sih mungkin ya, value yang ditanam tuh selalu gimana caranya kamu bermanfaat gitu bagi masyarakat. Apapun kamu mau jadi apapun bebas gitu kan, tapi yang penting kamu bermanfaat. Nah jadi itu secara nggak langsung bikin aku dan saudara-saudara tuh jadi kayak gitu mikirnya, kita bisa apa ya gitu lah ya, idealis gitu jadinya keluarga aku. Nah jadi pertama itu, jadi dari sisi value-nya tuh oke, apapun yang dilakukan harus bermanfaat. Nah tapi alasannya nanti kenapa itu nyambung kayak waktu kuliah, kan aku tahu itu why-nya ya, why-nya itu harus bermanfaat. Nah terus habis itu what-nya, apa yang mau aku manfaatkan gitu kan. Nah itu pas aku di kuliah teknik fisika, aku tahu aku ingin melakukan sesuatu dengan teknologi ini gitu. Nah terus berikutnya how-nya gitu kan, bagaimana aku memanfaatkan teknologi ini. Nah tadi aku memanfaatkannya dengan dikomersialisasi dan untuk bisa jadi implementasi yang sustainable gitu. Jadi kurang lebih jalan gitu lah, jadi seiring berjalannya waktu gitu ini gitu. Cuman tadi sih kalau aku ngerasa tentang kenapa berdampak ke lingkungan atau apa, kayaknya kita nggak butuh alasan sih kenapa kita harus menjaga lingkungan ya gitu kan. Jadi kayak maksudnya bisnis semua juga sekarang harus sustainable gitu, kayak udah udah jadi satu must have item gitu ya. Iya gitu, kayak maksudnya mungkin nggak tahu ya generasi kita kalau bikin bisnis ya yang sustainable gitu, kayak nggak kepikiran tuh untuk profit doang tuh kayak kurang menarik gitu sih gitu. Walaupun penting tetap, tapi kayak last year lah ya, gitu. Apa angkatan gue itu profit oriented. Sekarang kalau nggak sustain nggak asik gitu kan. Harus ada social impact-nya gitu. Betul, ya. Good. Nah terus kalau misalkan dari Porblock-nya sendiri, ada nggak yang tadi kan sempat bilang ada dapat grants dari pemerintah, dari organisasi lain, ada nggak yang emang ditujukan untuk mitigasi bencana banjir? Mitigasi bencana banjir, kalau dari kita tuh karena pada dasarnya si Porblock-nya ini kan dia preventif sebenarnya kan, preventif terhadap banjir. Jadi memang banyaknya tuh
proyek-proyek kita ya kita pasang aja gitu kan, dimana nanti biar dia berkontribusi gitu buat nanti bisa mengurangi banjir gitu. Jadi memang banyaknya jenis proyeknya seperti itu sih. Mungkin kalau yang baru yang sekarang di Semarang ini kita baru full pledge bikin program dari awal ke masyarakat dan lain-lain, itu mungkin baru yang sekarang. Kalau sebelum-sebelumnya emang banyaknya proyeknya aja gitu, implementasinya aja, dengan harapan nanti kita bisa karena berbanding lurus sama kuantitas ya, jadi semakin banyak proyeknya, jadi semakin banyak dampak untuk ngurangin banjirnya. Tapi kalau yang di Semarang ini, yang proyek ini dia kita harapannya dari edukasi ke masyarakatnya juga udah dimulai gitu, jadi lebih komprehensif. Oke. Nah, terus kalau misalkan mungkin bisa diceritain sedikit nggak tentang, tadi kan nyebutin proyek yang Semarang ya gitu. Apa sih sebenarnya yang dilakukan di Semarang ini? Jadi bersama Dimas kita bikin Semarang Berdaya. Jadi di Semarang Berdaya ini kita terutama dari reservoir airnya ya, kita implementasi integrasi antara paving block berpori power block dengan sumur resapan gitu. Jadi kemarin Dimas sudah keliling-keliling ke Semarang, mana daerah yang cocok gitu kan, karena kita punya karakteristik yang perlu disesuaikan juga. Terus nemu nih metesnya salah satunya berdasarkan dari riset dari dosen UNES juga. Terus di situ terus kita implementasi, dan bersama itu kita juga dibarengi dengan partisipasi warga kayak edukasinya, terus nanti gimana cara maintenance, dan harapannya nanti tahun depan setelah pilot project ini beres, kita bisa showcase pilot project ini, dan nanti seluruh masyarakat Semarang dan lainnya bisa tahu, dan nanti harapannya bisa menginspirasi dan mereka jadi mereplikasi si teknologinya gitu. Oke, jadi nggak hanya di tadi kelurahan Meteseh aja, tapi nanti bisa direplikasi ke tempat lain. Gitu ya. Mungkin nggak hanya Semarang kali, bisa ke Jakarta, mungkin ke Jambi, ke Medan gitu. Betul. Ya, bisa ya. banget. Doain ya. Oke. Oke, nah sekarang pertanyaan buat dua-duanya nih. Kita udah ngomonginnya bencana banjir. Wih. Sedih. Sedih ya? Sulit. Sedih tapi udah jadi bagian keseharian, gimana dong? Makin sedih. Iya. Makin sedih ya, itu benar sebenarnya. Makin sedih justru kan. Siklus yang besok ada lagi. Besok ada lagi. Lama-lama kayak jadi normal, ya kan? Padahal nggak boleh. Padahal nggak boleh. Jadi Nggak normal. boleh ya, apalagi kalau ini mengancam nyawa dan membuat kerugian Iya, kan? betul. Ekonomi, Tidak untuk kesehatan. Betul. Nah, kalau misalkan kita lihat nih, ini kan sekarang lagi hot banget ya. Kayak sekarang nih kita di Semarang, hujan tiap sore. Ya tapi alhamdulillah hujannya nggak yang deras dan awet. Syukur. Tapi minggu lalu gitu ya, di banyak Iya. kota. Saya dari Palembang minggu lalu, itu rada-rada hampir mati, itu macet total kayak Jakarta. Ya. Itu karena kerendam semalaman gitu. Terus Jakartanya juga waktu itu parah cuma jarak berapa meter itu bisa berjam-jam. Betul, gitu kan? betul. Jadi banjir tuh udah ya kayak tadi kita bilang gitu ya, udah normal, udah biasa. Sekarang saya pengen tahu dari masing-masing apa tanggapan kalian mengenai isu banjir yang sudah mendarah daging buat orang Indonesia ini. Jadi kayak agenda tahunan. Sweet. Iya. Anissa dulu apa Dimas? Iya. Anissa dulu ya. Aku dulu boleh. Iya, jadi sebenarnya ini juga pertama kali aku merasakan ini tuh waktu aku sempat juga volunteer gitu lah, jadi relawan banjir. Nah, terus jadi awan di Bandung Selatan tuh selalu banjir gitu kan. Terus aku pernah datang sana, aku itu pertama kali, aku ekspektasinya tuh warganya tuh sedih gitu kan, kayak aduh gimana gitu-gitu ya. Kalau datang sana enggak, warganya udah biasa kok buat banjir, terus kayak ini ada relawan, iya ini makanan, iya boleh, terima kasih makanan gitu-gitu. Nah, aku ngeliat tuh kayak kok biasa ya gitu kan. Aku jadi ngerasa kayak tadi kenapa ini dibiasakan gitu, kayak udah tahu ini banjir terus, kenapa masih kejadian gitu, kenapa dibiarkan ini terjadi terus gitu. Jadi pulang dari situ sebenarnya aku bukannya jadi nggak mau jadi relawan lagi ya, cuman lebih ke kayak ada solusi yang lebih lebih permanen gitu harusnya, biar jangan sampai kejadian gitu. Jangan kita maksudnya setelah banjirnya kita bergerak gitu kan, sebelumnya tuh harus ada gitu. Jadi kalau mungkin jadinya mirip kan sama yang tadi ya, ini jadi hal biasa gitu. Makanya kalau misalnya tanggapan aku lebih ke
jangan putus asa gitu kan. Maksudnya walaupun ini kayak udah di luar kemampuan ya gimana gitu kan, nggak bisa banjir kayak gitu ya pasti kejadian. Apalagi dengan kondisi iklim sekarang kemungkinan besar semakin parah bukan semakin baik gitu. Tapi jangan putus harapan justru gitu. Kayaknya apapun yang kita lakukan masih bisa berdampak kok gitu. Apalagi kalau kita mulai sendiri dan nantinya bisa banyak orang yang ikut kan, pasti akan lebih berdampak lagi. Jadi itu sih. Oke. Mas. Jadi kalau saya tangkap nih, kayaknya tadi ada dua hal. Satu adalah kita sudah terlalu kebiasaan untuk kuratif, mengobati, benar kan? Nomor dua, tadi saya lupa kan apa nomor dua? Jangan putus harapan. Kita ini orang Indonesia kadang-kadang terlalu legowo, ya kan? Nerima, pasrah. Jadi kayak ini adalah takdir Tuhan gitu. Takdir atau ya udah ini emang udah langganan lah gitu kan. Nah itu ya kayaknya dua hal itu tadi, kuratif dan terlalu pasrah gitu ya. Itu yang ikhlas soalnya sebenarnya bagus kan. Dan mungkin gue menggunakan katanya pasrah kan. Pasrah dan kuratif itu yang membuat jadinya ya gini lagi gitu ya, dan tidak ada dorongan untuk orang gimana caranya punya solusi yang lebih besar yang preventif gitu supaya itu nggak kejadian. Betul sekali. Sekarang bagaimana dengan Dimas? Nggak boleh sama jawabannya? Iya. Tapi ntar ya, entah mengapa ya. Tadi kan waktu kita kenalan gitu di awal-awal, Dimas kan pakai kata saya ya, terus lama-lama kayak menggunakan kata saya menjadi bikin kaku. Boleh pakai nggak formal, aman ya. Mau aku Dimas. Iya, aman ya. Terus tadi kepancing juga sama Anissa sih. Aku kayak lebih enteng gitu. Tadi apa tadi? Tanggapan terhadap banjir yang udah mendarah daging di Indonesia ini. Tanggapan. Wah. Iya, lebih baik Dimas melanjutkan aja ya. Tadi yang disampaikan oleh Anissa gitu kan kayak kok jadi biasa ya banjir gitu. Ini biasa karena itu kayak jadi siklus tahunan. Oh iya, besok sekitar 3 bulan ini akan banjir dan itu fine. Maksudnya fine tuh diterima, tapi ya mereka kayak udah lebih lancar gitu dalam habis ini airnya naik nih segini. Habis itu kami keluar, habis itu kami dievakuasi. Itu kan lanyah banget ya, maksudnya kayak lancar banget. Tapi apakah hal itu tuh baik gitu? Akankah hal itu dinormalisasi gitu? Karena sepertinya dulu tidak begitu misalnya. Sepertinya dulu tuh kayaknya baik-baik aja, ya hujan ngalir bener, pohonnya masih banyak gitu kan. Terus akhirnya biasa aja. Ada juga warga itu yang merasa mereka ini udah tangguh gitu. Beberapa ketika ada ngobrol gitu terus kayak cerita ke siapa gitu, Mas coba gali gitu kan, oh iya Mas kami tuh sudah tangguh gitu. Tangguh atau sudah terbiasa menurut Dimas itu beda. Tangguh itu kan kayak mereka tahu penyebabnya, mereka kalau misalnya terjadi itu bisa ngerespon secara cepat dan pulih jauh lebih cepat. Itu tangguh. Kalau nggak salah ya, ketangguhan tuh kayak gitu. Terus tapi mereka ini kayak tangguhnya itu dimaksud kayak mereka tuh siap untuk terjadi bencana. Jadi kayak ya udah habis ini kita kabarin BPBD kalau di sini air udah tinggi gitu, ya udah. Terus itu evakuasi, terus jadi misalnya teman-teman kayak Anissa tadi ada banyak capek malah rasanya dilayanin, ada memang itu kejadian. Ih seneng ya dikasih susu, dikasih makanan enak, kasih roti, mereka senang. Mereka kayak get experience yang mereka mungkin tidak pernah merasakan gitu. Terus akhirnya enak ya. Masih ada kepuasan yang nggak pernah nih kami dapat seperti ini. Terus akhirnya mereka senang gitu, dilayani day to day gitu kan. Terus akhirnya gitu. Nah kalau Dimas sih menanggapi banjir, Dimas benar-benar nggak pengen kalau pembiasaan atas terjadinya banjir, kesiapan atas agenda banjir gitu tuh menjadi hal yang biasa. Karena kayak oke ini agak sensitif ya, ini kayak Tuhan tuh baik, cuma kadang-kadang kita kurang tahu nih jalannya kemana ya gitu kan. Tadi Dimas setuju sama Mas Varian, pasrah dan ikhlas itu kayaknya perlu dielaborasi ya. Kalau ikhlas itu udah nyoba bang gagal. Tapi kalau pasrah tuh yang kayak ya udah deh Mas, saya terima ikhlas kondisi saya seperti ini. Tapi yang ngajak ngobrol misalnya Dimas sih ketemu, ya ini bukan ikhlas, ini karena ini pasrah karena ibu atau bapak mungkin bekerja sendirian ya, sampah masih ada. Itu kan bukan ikhlas ya, itu pasrah. Capek
Udah, biarin aja. Itu kalau menurut Dimas sih. Jadi kayak perlu ada elaborasi antara pasrah dan ikhlas. Bahkan dan antara pasrah sama males. iya. Terus ada lagi kayak ada lagi kayak gitu. mungkin kayak taraf Beda itu kan level beda lagi. Pak. Gitu, Tapi ya. kayaknya kalau kita ngomongin di situ kayak puyeng deh lama-lama ya. Muter aja situ gitu kan. Ya gitu sih Mas Varian, kalau misalnya banjir ya salah sih kalau misalnya itu dinormalisasi gitu. Ya. Kayak tadi banjir ada 2 atau segala macam gitu ya. Oke. Bencana gitu. Oke. Nah sekarang kan kalau misalkan ngelihat tadi Dimas juga sudah sempat mention ya di di awal kalau ada penyebab banjir tuh ada yang mungkin banjir tuh asalnya ada yang dari takdir, ada yang karena ulah manusia gitu ya. Nah sekarang pertanyaan buat berdua, menurut kalian mana sih yang lebih kuat, faktor yang alami atau faktor manusia yang bisa menyebabkan bencana banjir itu? Oke. Dimas dulu mungkin gantian. Dimas ya. Mana faktor yang lebih kuat, berarti ada kekuatan, berarti ada ukuran, berarti kan ya, ada ukuran. Disclaimer ya, Dimas bukan mahasiswa teknik lingkungan ataupun hidrologi, Dimas nggak tahu. Modalnya Dimas itu cuma sayang tadi, sayang pengen kita. Jadi kalau semisal Dimas pengen nyalahin manusia sih, kayak karena gini, pohon itu nggak bisa nyabut akarnya sendiri dari tanahnya. Dan siklus hidrologi tercipta itu ya kayak gitu, air hujan, nggak ada yang neken kan, yang kasat mata aja ya. Terus kayaknya nggak mungkin deh tanah melorot kalau misalnya penyangganya masih ada gitu. Nah itu yang Dimas coba pastikan dan yakini bahwa kayaknya yang memulai, mempercepat, memperburuk kayaknya salah satu dari seperti kita ini deh, Dimas. Misalnya nggak ada dong pohon menggergaji dirinya sendiri, kan nggak ada. Adanya bencana yang kenceng banget, misalnya angin kenceng banget, keangkat angin tapi kan. Tapi kalau misalnya gergaji kan enggak, ya gitu sih. Oke. Kayaknya manusia deh. Iya. Ya somehow kita jahat banget. Ya. Ya begitulah Iya. manusia. Kita deh. Ya, Kita Kamu di. saya, kita semua ya. Aku gitu, kita semua. Masih gini kan, ada yang kita damba-dambakan gitu. Kapan ya kayak kita hidup tanpa ada polusi? Emang mungkin gitu. Kita masih pakai. Tapi kan ya udah. Kita mampunya baru ini gitu kan. Belum bisa ninggalin kendaraan berkarbon. Kami minta doa restunya adalah kami minta doa restu yang untuk ya udah kami kerjakan yang lain dulu yang kami bisa. Misalnya sama Anissa mungkin benerin tatanan gitu ya, tatanan. Walaupun itu kan fabrikasi tapi ya ini kami niatkan untuk hal itu gitu. Dimas punya modal komplikasi gitu. Ya udah, gitu dulu aja. Oke. Manusia. Anissa gimana? Kalau dari aku kan kita sering dengar berita ya, maksudnya ahli-ahli juga pada berdebat, misalnya di Jakarta atau yang sekarang itu penyebabnya manusia, bukan itu La Nina, memang fenomena alam gitu-gitu kan kejadian gitu ya. Jadi kayak selalu seolah-olah itu dua hal yang berbeda gitu, manusia dan alam gitu ya. Kalau dari aku ngerasa manusia itu bagian integral dari alam juga kan sebenarnya. Jadi kalau misalnya tadi bilangnya La Nina gitu misalnya atau apa, tapi mungkin manusia secara tadi ya kita dari zaman dahulu kala berkontribusi pada pemanasan global dan lain-lain, akhirnya mempengaruhi juga jadi siklus La Ninanya jadi lebih ekstrim, jadi lebih lebih apa gitu kan. Jadi mungkin sekarang yang terjadi bisa jadi kalau misalnya tadi ya misalnya banjir, kita nyalahinnya manusia karena buang sampah gitu ya, padahal dari penelitian bilangnya tapi memang curah hujannya besar juga gitu kan. Nah tapi kita bisa lihat juga bahwa curah hujan kayak gitu juga sebenarnya ada bagian zaman dahulunya juga gitu kan, kenapa itu jadi kejadian gitu. Jadi kalau misalnya kenapa gitu ya, maksudnya mana yang ini, menurut aku sih ya karena manusia dan lingkungan tuh satu bagian integral gitu ya. Jadi apa yang kita lakukan tuh pasti mempengaruhi lingkungan juga gitu kan. Setuju. Jadi apapun ininya ya, kita hidup di sini ya pasti kita memberikan sesuatu dampak lah gitu ya, memberikan kita berkontribusi. Berkontribusi gitu ya. Oke. Nah ngomongin soal kontribusi gitu ya. Jadi dari ngelihat tadi kan faktornya dua-duanya kayaknya sepakat bahwa ya walaupun manusia adalah integral dengan alam gitu ya, dan pohon nggak bisa motong dirinya sendiri gitu ya, jadi itu pasti ada campur tangan manusia. Apa yang sudah kalian lakukan sebagai manusia gitu ya untuk berkontribusinya
diubah dari yang negatif jadi positif? Ini habit sehari-hari atau Apa project aja, mau as in? proyek, mau dalam level profesional, personal, terserah gitu ya. Apa yang udah dilakukan dan atau apa yang akan dilakukan? Iya. Kalau aku yang pertama dari belajar dulu gitu, karena aku suka belajar gitu, dan ketika konsep sustainability ini tuh menarik gitu ya, karena salah satu yang aku suka juga belajar tuh jadi kayak kita sebagai manusia tuh bisa ngapain sih gitu ya untuk tadi misalnya berkontribusi di dari diri sendiri, misalnya konsum less gitu ya, jadi kita konsumsi lebih sedikit, kita belanja atau apa yang sebutuhnya aja yang kayak gitu-gitu kan. Itu aku berusaha untuk menanamkan si konsep-konsep sustainability di dalam diri sendiri juga, dan termasuk mungkin tadi kalau generasi kita kayaknya nyari pekerjaan atau apa emang udah kalau pekerjaan yang enggak tadi ya tidak ada ISD-nya, tidak ada SDGs itu nggak menarik gitu. Jadi kayak mungkin dari sisi profesional atau karir juga udah ada preferensi lah. Kita punya preferensi khusus terkait itu. Nah, jadi kayak mulai dari diri sendiri, terus juga ke choices kayak pilihan-pilihan hidup juga udah punya preferensi itu, dan juga termasuk ke teman-teman gitu ya, maksudnya ke lingkaran kan, kayak kita kan pasti sering ngobrol dan lain-lain ya. Kita berusaha juga kayak ini orang-orang pemikirannya apa ya gitu-gitu, biar kita bisa konstruktif gitu kalau kita diskusi, dan solusinya apa sih yang lebih baik gitu misalnya. Karena kita misalnya belajar sendiri kan belum tentu benar juga gitu kan, tapi ketika ngobrol sama orang atau apa itu insya Allah akan lebih produktif lah. Jadi makanya proyek bareng sama Dimas, kalau aku sendiri mungkin nggak akan bisa jadi seorang berdaya kan, tapi kalau kita bersama gitu ya kan, bareng kita ya, bisa jadi sesuatu gitu. Jadi kolaborasi juga super penting gitu menurut aku untuk mendukung kontribusi. Ya. Kalau dari Dimas? Iya, tetap sama ya. Akhirnya dimulai dari diri dulu sendiri gitu. Terus kayak misalnya gini, kontribusi yang tadinya negatif, gimana kalau misalnya itu dikonversi jadi hal yang positif gitu. Setuju dengan Anissa, nggak nyontek, cuma mungkin hampir sama gitu, nggak nyontek gitu. Tapi ya gitu, maksudnya simple, coba dulu aja gitu ya. Misalnya kalau Dimas sih tadi ngulangin lagi, karena kita itu nyampah ya, kalau bisa sampahnya disimpan dulu, jangan dibuang sembarangan, atau kayak semisal males ntar juga ada yang beresin. Itu agak sedih dan itu menyebalkan ya. Bener, ntar ada yang beresin. Tapi kan ini nggak berat kan, dibuang sendiri gitu kan. Terus kalau Dimas di rumah juga sebisa mungkin milah sampah kayak gitu, milah sampah sebisa mungkin ya, karena kadang kita sudah lelah pilah sampah, si Mas yang ngambil nyampur. Hai, terus kemarin usaha kami gimana gitu kan akhirnya. Terus capek, tapi paling enggak berarti kita udah ada tuh niat baiknya buat nggak ngerepotin alam, nggak merusak alam, terus habis itu mengurangi berbagai macam risiko bencana gitu ya. Ya seperti yang sedang kami lakukan gitu, kecil. Kami harus akui itu kecil karena kan perbandingan ya titik ini dengan titik yang lebih gede lagi, tapi ya dimulai dulu aja. Dimulai dari situ. Harapannya tuh kayaknya dimulai dulu, dikasih tahu biar bapak, ibu, adik, mas, mbak itu semua kayak kalau mau berkunjung ada nih contohnya gitu. Maksudnya itu hal-hal yang cukup light ya untuk disampaikan kayak gitu. Oke. Nah tadi kan nyebutin ya, maksudnya ada peran manusia, terus ada diri sendiri mulainya. Dan tadi kalau Anissa sempat mention kolaborasi ya. Nah pengen nanya sama Dimas nih, menurut Dimas siapa aja sih mestinya pemeran, kalau kita ngomongin mitigasi bencana, mitigasi bencana siapa aja sih yang mestinya berperan, pihak-pihak siapa aja, dan perannya tuh masing-masing apa aja gitu ya. Jauh sebelum Dimas sama Anissa ketemu gitu, kami kerja bareng gitu, waktu itu ya kayak kolaborasi apa aja sih yang bisa menangani. Waktu itu hanya sebagai ya bacaan aja, karena kan belum gabung tuh. Terus semenjak kami bekerja sama gitu, terus kami belajar bareng, oh ya kami sepakat ada satu bentuk kolaborasi yang kami akan gunakan gitu. Dan kami sudah sampaikan waktu itu ke
Bapak Ibu yang sedang kami coba ajak kolaborasi bahwa ini namanya Pentahelix Collaboration Ibu. Kolaborasi Pentahelix itu ada 5 yang harus ada, dari mulai stakeholder, entah itu yang tingkat kota, provinsi, atau paling kecil ya RW, RT gitu ya. Terus habis itu ada juga bisnis, ada juga media, ada juga komunitas, dan ada juga akademi. 5 ini menurut Dimas ya, saya maksudnya kalau 5 ini punya satu garis yang sama. Maksudnya mereka ini 5 sepakat kayak connecting the dots gitu. Oke ya, ini yang dikenaikin ya. Itu kayaknya bakal bisa terwujud ya, impactful gitu. Karena selama ini kadang-kadang ini bikin movement semua. Terus kayak masih kayak pengennya sendiri. Terus kadang-kadang self claim gitu ya. Punya aku paling bagus loh. Punya kamu kayak gimana? Paling menyalahkan. Paling putusan. Terus akhirnya ya belum. Tapi itu kan jadi kayak dinamika penyelamatan suatu kondisi ya. Maksudnya jangan-jangan mereka hanya belum ditemukan aja, dan atau mungkin mereka ini masih punya let's say kepentingan gitu. Tapi dan akhirnya masih belum ada muncul, coba ditekan dulu deh. Jangan-jangan kita cuma beda artikulasi. Tapi pengen hal yang sama. Terus nggak nyambung. Makanya di memperingati pengurangan risiko bencana gitu kan, memang juga ada base-nya kan, community base kan memang PRB itu. Ya paling nggak itu dimulai dari yang kecil dulu. Kayak di Meteseh gitu, di Semarang gitu. Ya udah, Meteseh dulu, semoga menjadi gede kayak gitu ya. Setuju sih saya tadi. Saya suka tuh tadi. Sebenarnya mungkin purpose-nya sama, tapi artikulasinya aja yang beda. Ya, Gitu kan. Jadi kesannya kayak masing-masing. iya, kita punya different agenda nih. Padahal sebenarnya agenda besarnya tuh sama ya. Iya, betul. Besarnya. Iya. Jadi sebenarnya problemnya ada di language dan komunikasi ya. Mungkin ya. Atau mungkin misalnya gini, kita bisa aja punya kita menggunakan kelegowoan itu di berbagai macam sisi. Jadi kayak jangan di satu sisi doang. Di komunikasi juga pakai legowo terbuka. Kadang-kadang kita udah ngomong gitu. Kami juga sering maksudnya berantem in a good way ya. Maksudnya baru ya kemarin ya. Itu sering berantem. Ada narasi yang dibuat gitu, tak panjang. Terus akhirnya kami berdua bentar. Yang aku maksud ini, Dim. Lah, Dimas juga maksudnya begitu. Ternyata ini sebenarnya cuma pengen mengunjungi aja. Ini tuh betul atau tidak? Maksudnya artinya gitu. Ya. Itu kita ngobrol gitu. jadi kita tahu. Ngobrol gitu. Ya gitu. Orang enggak. Panjang gitu, Mas. Ya lah, maksudnya sama ternyata. Iya. Gitu sih. Seru banget. Maksudnya kami ada di proses pendewasaan yang oke gitu loh untuk tadi tuh yang ngomongin komunikasi. Terus ya akhirnya semoga itu jadi hal yang bagus itu untuk penerapan teknologi gitu, besok program gitu-gitu. Ya. Karena kalau ketemu yang klik sekarang kan PR-nya adalah gimana nemuin yang kliknya dulu ini kan, betul. biar kita bisa Itu keluar dia. semuanya. Betul. Oke, sip. Terima kasih Dimas dan Anissa. Nah, kita masuk ke sesi pertanyaan. Jadi kita dapat pertanyaan dari audiens kita di Instagram. Wow. Untuk tamu-tamu ini. Nah, yang pertama nih ada dari Elsa Ridalva. Kak, kenapa bikin solusinya untuk banjir? Silakan Dimas ya. Kenapa bikin solusinya untuk banjir? Oke. Kan kalau Dimas dan Anissa tuh sekarang kan ada di pada project yang memang sangat berhubungan dengan hidrometeorologi kan. Ada teman-teman lain juga mengerjakan project-project gitu kan. Nah, kenapa banjir? Ya karena memang salah satu permasalahan kita yang ada di Indonesia itu kan kita ketemunya itu sama bencana hidrometeorologi kan. Dan saat ini kami itu sudah punya produk ya yang memang diusahakan bisa mengurangi risiko banjir gitu, sehingga apa yang ada paling dekat, paling
let's say paling mudah direplikasi, diinformasikan itu, ya itu yang akan dilakukan dulu ya. Maksudnya contohnya gini, mengapa mudah? Karena modular itu sama semua, seragam dan itu praktik pemasangannya tidak jauh berbeda dengan paving block yang biasa gitu kan. Jadi maksudnya secara metode nanti orang-orang lapangan kayaknya masang lebih mudah gitu. Terus susunannya, lalu juga susunan bawah power blocknya masih sama semua. Yang bikin beda itu adalah power blocknya ini gitu kan ya. Jadi yang power blocknya sudah ada, teknologinya sudah ada, terus habis itu mudah dipasang, mudah diinformasikan, mudah dibayangkan. Mengapa akhirnya kami merespon untuk mengurangi risiko banjir, karena memang sudah dimulai. Jadi yang sudah dimulai ini, yang baik ini ditularkan ke daerah lain kayak gitu ya. Gitu sih. Oke. Thank you Dimas. Ya, terima kasih. Pertanyaan kedua nih dari @Gracia Ika. Suka duka menjalani inisiatif ini. Oke, di inisiatif ini ya, khusus di proyek ini berarti. Di proyek ini. Oke. Iya. Jangan kelebihan ya. Semua diceritain. Coba Iya. Suka duka, sukanya dulu. Ya. Boleh, sukanya dulu ya. Nah, sukanya tuh dari pertama kali justru ketemu sama teman-teman di sini gitu, ketemu Dimas, itu suka sih, sukanya ya maksudnya. Soalnya kayak dulu waktu ngerjain power block atau reservoir tuh banyak ngerasa sendiri gitu, kayak tadi kan, kayak aduh capek gitu ya, kok enak sendiri. Udahan gitu. aja apa ya? Iya, kayak aku nggak berdampak deh gitu kan. Tapi ketika ketemu barengan gitu kan, awal CCL 33 kayak oh ini orang-orangnya sama semua gitu kan. Terus akhirnya dikelompokin sama Dimas, terus kayak bikin sesuatu itu sukanya banget justru, kayak punya temen tuh menurut aku itu sangat bisa ngasih fuel semangat untuk kedepannya gitu. Itu itu tidak tergantikan sih gitu kan. Karena kalau cuma sendiri capek memang gitu. Ada yang bisa di-share senasib sepenanggungan. Iya gitu kan. Bener, bisa kayak, ada tempat kayak, ngeluh gitu kayaknya bisa. Actionnya bisa sama kan, oh ya masalah sama, maju bareng gitu kan. Iya gitu kan menarik. Nah walaupun justru dibanding sukanya, dukanya justru jadi nggak signifikan gitu sih. Maksudnya dukanya tuh jadi kayak hal-hal kecil yang sebenarnya bisa selesai ketika kita kerja bareng gitu. Kayak hal-hal teknis lah, kayak misalnya dulu pas kan ini sebenarnya tempat daerah proyek ini bukan tempat pertama sebenarnya kan. Sebelumnya tuh ada tempat sebelumnya, tapi karena satu dan lain hal kayak kurang cocok dan jadi harus pindah. Terus pas udah di sini, pertama kita ngobrol sama sosialisasi, site yang kita ajukan kayak kurang cocok, di-adjust lagi kayak gitu-gitu. Banyak yang kayak gitu-gitu sebenarnya. Cuman dirasa-rasa itu sangat teknis dan nggak selevel sama kayak sukanya kita kerja bareng gitu sebenarnya. Jadi mungkin itu sih pertanyaannya, kalau udah ketemu teman emang lebih banyak seneng ya gitu. Jawabannya kali bukan pertanyaannya. Oh salah, untuk pertanyaannya gitu ya betul. Jadi mungkin jawabannya adalah tidak ada duka di kampus. Tidak ada duka. Wow. Kayaknya itu jadi closing edisi kita. Seru ya, seru sih, seru. Creating impact tuh nggak ada duka gitu ya, semuanya suka. Iya. Semuanya dan emang itu kayaknya kuncinya ya kan. Iya betul. Mau kita berbuat kecil atau berbuat besar, ya emang harus ada sukanya betul. Suka dengan yang dilakukan, suka dengan tadi kalau Dimas filosofinya tuh dengan diri sendiri ya, terus suka dengan orang-orang di sekitarnya gitu ya, itu yang jadi engine buat kita tiap hari. Iya betul. Oke. Terima kasih banyak Anissa dari Reservoir dan Dimas dari LCC sudah hadir di edisi pertama Ngopi. Wow, kita bertawa. Terima kasih teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di akun Yayasan Anak Bangsa Bisa di YouTube. Dan sampai ketemu di edisi selanjutnya. Dadah! Bye!